Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para siswa SMK Negeri 2 Temanggung, khususnya kelas 10, semua kompetensi kalian, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi e-learning yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Temanggung, yaitu Skada Learning. Aplikasi ini adalah aplikasi manajemen pembelajaran yang digunakan oleh guru yang bersangkutan untuk memanajemen sistem penilaian dan sistem pembelajaran di SMK Negeri 2 Temanggung. Jadi e-learning ini adalah salah satu metode untuk memudahkan guru dan siswa dalam proses aktivitas pembelajaran, ya. Tetap nanti pada intinya yang paling utama adalah pembelajaran tatap muka. Nanti kalau sudah selesai corona ini berlalu, maka kita akan kembali bertatap muka, guru dengan siswa. Itu yang paling utama. Kemudian untuk pemberian tugas, pemberian informasi, kemudian ulangan nanti akan dilakukan secara online di media ini. Jadi media ini nanti fungsinya adalah untuk manajemen pembelajaran. Ya, jadi memudahkan. Kalau dulu mungkin waktu Anda di SMP, tugas-tugas dikumpulkan dalam bentuk print, dalam bentuk PDF, kemudian di print. Kalau sekarang jika menggunakan Skada Learning ini, Anda cukup melakukan upload sesuai dengan ketentuan dari guru yang bersangkutan. Untuk itu, kemarin tadi malam sudah saya rilis untuk login dan password. Ternyata masih ada juga yang masih belum bisa login. Tidak masalah. Kemudian servernya mungkin hang juga, hang up ya, atau overload, tidak ada masalah, karena nanti yang kita mulai Senin kita akan siapkan 6 server ya, satu jurusan satu server, sehingga nanti tidak terjadi lag, tidak terjadi overload pada server. Baik, para siswa semuanya, untuk kali ini kita akan memulai ya, membuka halaman web ya. Jadi e-learning ini nanti beralamat di e-striplearning.smkn2temanggung.sch.id ya. Kita buka ya, ini. Jadi Anda bisa lewat Google ya. Kalau nggak perlu menghafalkan alamat e-learningnya ini, cukup lewat Google, yaitu learning ya, tulis saja learning SMKN2TMG. Otomatis nanti akan muncul e-learning SMKN2TMG. Ini kita klik ya, nanti akan muncul halaman utama pada aplikasi e-learning SMKN 2 Temanggung. Nah, yang dilakukan pertama kali, karena ini adalah grupnya adalah private ya, yang dilakukan pertama kali adalah melakukan login. Nah, ini yang kemarin sudah diuji coba oleh beberapa siswa ya, sebagian besar siswa sudah mencoba. Karena nanti kalau ada yang masih salah bisa menghubungi saya lewat WA. Kemudian kita akan login ya, menggunakan login. Ingat, loginnya ini saya tegaskan sekali lagi, loginnya ini adalah jurusan, kemudian subkelas ya, kelasnya 1 atau 2, kemudian tahun masuk ya, yang terakhir adalah NIS digabung. Misalnya ini ada AKL 1 2020 13411. Ini berarti jurusan akuntansi lembaga kelas
AKL 2 ya, tahun masuknya 2020 berarti kelas 10, kemudian NIS-nya 13411. Begitu ya. Untuk kode jurusan itu untuk akuntansi itu AKL, untuk TKJ, untuk BDP ya sama, OTKP, kemudian untuk TBS sama, kemudian TBG untuk tata boga. Baik, kita akan melakukan login. Saya menggunakan contoh Paijo yang berbeda. Kemudian saya masuk. Passwordnya nggak saya sebutkan, ya sudah ada di grup. Kemudian kita akan melakukan login. Maaf, ya. Kepencet nih. Ya, saya akan melakukan mohon maaf, ini internet saya. Nah, saya ulang, saya login, masukkan password. Nah, halaman utama pada aplikasi ini adalah course overview, ya. Jadi Anda nanti akan melihat halaman course overview. Ini artinya adalah pelajaran-pelajaran yang Anda ikuti, ya. Anda bisa langsung klik di sini, ya. Ini untuk melihat pelajaran apa saja yang diikuti, ya. Tentunya yang lewat online, ya. Karena nanti Corona ini ada yang pakai Microsoft Teams, ya, Microsoft Office 365, ada yang pakai Google Classroom, dan ada yang pakai Skada Learning. Ya, intinya sama saja, ya. Anda bisa melihat kursus yang saya ikuti di sini, ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah blog untuk melihat yaitu beberapa, yaitu event, ya, timeline event, tugas, ini nanti ada kita praktekkan. Kemudian pengguna online, ini siapa saja yang sedang online, ya. Jadi kalau Anda ini, saya Paijo Payah ini ada matanya, ini berarti saya aktif, yang lainnya juga aktif. Kemudian tanda chat ini adalah Anda bisa mengirim chatting kepada teman-teman Anda yang sedang aktif, ya, di sini. Kemudian ada kalender, tanggal 22 aktif, ya, sekarang tanggal 23, nanti ada event-eventnya di sini, ya. Kemudian kita akan masuk ke mapelnya. Misalnya saya masuk mapel jaringan komputer, ya. Saya ikuti pelajaran mapel jaringan komputer. Jadi saya klik, ya, di sini. Nah, ini adalah halaman utama atau dashboard utama untuk proses manajemen pembelajaran lewat Skada Learning. Di sini Bapak Ibu guru akan memberikan beberapa materi, tugas, ya, kemudian ujian, ya, ada di sini semuanya. Di sini adalah dasar TCP/IP, ini adalah materi pokok atau KD, kompetensi dasar. Ini sebagai contoh, di sini adalah ada dasar TCP/IP, pengkabelan jaringan, praktikum jaringan LAN, troubleshooting jaringan LAN. Ini yang harus kita pelajari, yang harus Anda pelajari pada setiap materi yang dipilih, ya. Ini saya contoh adalah materi TKJ. Kemudian di sebelah kiri ini ada peserta, ya. Anda bisa melihat pesertanya siapa saja. Ini sudah diupload, ya. Ini anak-anak TKJ 10, TKJ 1 dan 2, ya. Di sini sudah masuk materinya. Kemudian yang kedua, yang penting adalah ada file pribadi juga di sini, ya. Ini untuk menyimpan data file di
SCADA learning. Misalnya Anda mau menyimpan data sementara, saya upload. Ya, saya mau menyimpan data penting di sini sementara ya. Misalnya ini, misalnya data gambar, saya upload. Nah, berarti Anda nanti menyimpan data sementara di aplikasi Anda sendiri ya. Kemudian yang dilakukan pertama kali setelah Anda melihat ini dashboard ini namanya dashboard ya. Kita kembali ke sini. Nah, kembali ke section ya, section general. Nah, yang pertama kali Anda lakukan adalah mengupdate foto ya. Jadi silahkan klik di pojok kanan atas ya. Di pojok kanan atas. Nah, di sini. Ya, kemudian Anda pilih profil ya. Nah, kemudian setelah pilih profil, silahkan klik tanda profil di sini ya. Kemudian ubah profil di sini ya. Ini ada ubah profil. Nah, silahkan ini adalah data Anda. Ingat, alamat email tidak usah dirubah, apa adanya seperti itu. Kemudian nama akhir juga tidak usah dirubah ya. Selanjutnya foto pengguna ini wajib diisi, nanti silahkan di-upload foto Anda ya. Ini saya kasih contoh, saya ngupload foto ya, saya cari dulu ya. Ada ini. Nah, ini misalnya ini saya lah ya. Saya upload ya. Di sini, kemudian saya simpan, perbarui ya. Nah, nanti di halaman utama, di halaman utama ini dashboard, nanti akan muncul nanti akan muncul foto Anda ya. Nanti untuk mengidentifikasi Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Jadi yang online itu siapa aja. Kadang-kadang Bapak Ibu guru itu tidak menghafalkan nama, tapi wajah. Wajah itu, itu sing bandel gitu ya. Waktu itu sing sregep. Nah, itu ada di situ. Kemudian nanti di sini ada timeline ya. Di ini ada KD. Maaf, sebelumnya saya nggak bahas ini dulu. Selanjutnya kalau mau ganti password, Anda mau ganti password, silahkan klik di sini lagi ya. Kemudian profil ya, sama profil atau preferensi sama juga. Kemudian detail, kemudian ubah profil ya. Nah, di sini Anda bisa merubah ubah profilnya. Ini tidak maaf, saya keliru di preferensi ya. Sorry. Kemudian di sini ada ganti password, ada nggak? Nah, ini ubah password di sini ya. Ingat, kalau Anda mau merubah password, syaratnya satu harus ingat ya. Yang kedua, ada formatnya. Yang pertama harus ada huruf besar, kemudian huruf kecil, kemudian angka, kemudian karakter. Ya, ada 4 yang harus ada, yaitu huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada karakter atau simbol. Ya, terserah simbolnya mau apa. Tapi kalau Anda tidak merubah password, juga nggak apa-apa. Ya, hanya nanti bisa diisengin oleh teman-teman Anda sendiri. Anda bisa melihat nilainya, nilainya sekian. Karena nanti e-learning ini nanti tergantung dari Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru mau transparansikan nilai, nanti otomatis nilai itu akan ada di sebelah kiri. Nanti di sebelah kiri ada nilai yang bisa diakses ya. Tapi
sebaiknya dirubah passwordnya ya. Ini cara merubah password. Password saya ini apa? Ini ya, yang default, kemudian password baru, kemudian password baru, diulang, kemudian simpan. Ini saya cancel aja. Itu cara merubah password. Tadi mengupload foto, kemudian merubah password. Sekarang kita langsung ke materinya. Nah, materinya ini nanti manajemen ini ada pengumuman. Kalau Bapak Ibu guru memberikan pengumuman ya di sini nanti. Kemudian ini adalah materi kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang harus Anda pelajari. Tentunya kan urut. Nah, kemudian kalau tanda seperti ini, ya ini adalah materi jaringan dasar. Nah, ini Bapak Ibu guru memberikan materi dalam bentuk PDF, PPT dan sebagainya. Kalau kita klik, ya, nanti muncul download materi dalam bentuk PPT, ya, PowerPoint. Kemudian di sini sudah muncul katakanlah tugas artikel ya. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, tanda seperti ini adalah tugas assignment yang harus Anda penuhi ya. Tanda seperti ini. Kalau tanda seperti ini adalah ulangan, ini adalah kuis online ya. Kalau ini tugas assignment. Kemudian kita klik, ini tadi sudah di-download ya. Anda bisa buka. Nah, isinya apa? Anda bisa pelajari. Materinya mungkin bisa banyak ya, tergantung Bapak Ibu guru yang nanti akan memberikan. Nah, ini contohnya materi ya. Materinya juga bisa dalam bentuk video dan sebagainya, nanti tergantung dari Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita ke tugas ya. Kalau muncul tanda seperti ini adalah tugas. Ini icon seperti ini. Kita klik. Nah, di sini ada keterangan. Buatlah artikel tentang TCP/IP dan diupload di sini maksimal 2 MB dalam bentuk PDF. Selain PDF tidak akan diterima. Jadi kalau sudah ada keterangan seperti ini berarti Anda jangan menantang ya. Nanti uploadnya dalam bentuk dokumen, jangan, karena nanti ini sudah dibuat sistem, maka otomatis sistem ini akan hanya men-sharing atau memfilter dalam bentuk PDF ya. Kemudian submission, Anda belum melakukan submission, kemudian Anda belum dinilai. Batas waktu pengiriman ini adalah Kamis 23 Juli 2020 jam 00.00 ya. Kemudian time remaining 7 jam lagi ya. Sini ya. Kemudian untuk mengupload ini kan tugas. Di sini ada tambahkan pengajuan ya. Silahkan diklik, misalnya udah jadi ya, kita klik ya. Nah, di sini ada form upload ya, file dokumen PDF. Coba kita ngupload dokumen yang lain ya. Bisa nggak? Misalnya saya mau ngupload dalam bentuk doc ya. Ini misalnya. Bisa nggak kita ngupload? Kita coba. Nah, ini kesalahan. Cannot be accepted ya. Ini tidak boleh karena yang diperbolehkan hanya PDF. Kita ulang, kita cari file PDF. Ya. Nah, kita ada nggak ya PDF? Nah, ini ada PDF ya. Kita coba upload ya. Ternyata ini tidak boleh karena maksimal 2 MB. Berarti pastikan filenya yaitu maksimal 2 MB ya. Kita cari, kita coba cari yang dalam bentuk PDF. Misalnya ini berapa ya? Nah, ini 100 KB ya. Oke, kita upload. Nah, ini dalam bentuk PDF. Ini ada maksimal 2 MB/s. Kemudian di sini ada lampiran maksimum 2. Berarti Anda bisa mengupload 2 kali. Jika terjadi kesalahan bisa 2 kali mengupload. Ya, tentunya nanti ya Bapak Ibu guru akan tahu ya. Kemudian disimpan.
Nah, berarti kalau sudah dapat keterangan ini submit for grading. Jadi Anda sudah melakukan submit atau melakukan upload ini di sini. Tinggal menunggu nilai ya. Kalau mau ngedit ya, hanya diberikan jatah 1 kali ya, karena tadi 2 kali, berarti ini sudah ngupload sekali. Nah, boleh 1 kali lagi ya, melakukan update ya. Cobalah kita ini 1,2 mega. Oh, ini PPT ya, maaf ya. PPT nggak bisa, harus PDF. Nah, ini tergantung dari Bapak Ibu guru yang mengatur ya. Oke, kita cari PDF lagi. Misalnya ini versi revisinya ya. Kita upload. Nah, ini versi 2 tidak dihapus ya, disimpan. Berarti maksimal 2 kali. Kalau kita coba melakukan edit submission, nah maka ini sudah tidak boleh mengupload lagi ya, karena hanya diberikan maksimum 2 kali ya. Ini untuk upload tugas ya, sehingga Anda sudah mengupload, sudah selesai, mungkin ini di submit di print screen ya, kemudian nanti sebagai bukti pada Bapak Ibu guru yang bersangkutan di sini. Kemudian Anda bisa melihat nilainya di sini ya. Di sini tadi tugasnya adalah tugas artikel jaringan. Di sini masih 0 ya. Nanti Anda bisa melihat semua nilai-nilai di sini secara transparan. Itu untuk tugas ya. Anda bisa melakukan pengecekan langsung. Ini sudah ngupload. Kemudian sekarang setelah tugas, kemudian pemberian materi-materi ya, kemudian ada ulangan harian ya. Kalau ulangan harian ini misalnya seperti ini, ada merah ya, seperti ini. Ini adalah ujian online atau ujian secara online ya, kuis ya. Kita klik coba ya. Nah, di sini ada aturannya, percobaan yang diperbolehkan 1 kali. Diperlukan kata kunci untuk membuka kuis ini ya. Kita mencoba, maka akan muncul password ya. Password ini nanti yang memberikan adalah Bapak Ibu guru ya, tergantung nanti model ujiannya adalah model ring time atau time limit ya. Kalau ini modelnya time limit, nanti di password ya. Misalnya saya tahu passwordnya, udah dikasih tahu passwordnya rahasia ya. Kemudian saya lakukan start time ya. Nah, Anda akan melakukan ujian secara online, baik nanti lewat HP, sama ya, lewat HP bisa, lewat laptop bisa. Nah, ini adalah sisa waktu 1 jam. Ternyata waktunya adalah 1 jam. Misalnya saya jawab ya, silahkan. Kemudian kalau saya ragu-ragu, saya bisa jawab ini ya, silahkan langsung jawab ya. Nah, tanda ini sudah dijawab ya. Kemudian ini ya, saya jawab acak aja ya. Ini 20 soal soalnya. Seperti ini. Oke. Baik, nanti ada sesi pertanyaan. Kalau mau bertanya, silahkan bertanya di sesi live chat ya. Silahkan bertanya di live chat atau di WA. Ini seperti ini. Ini hampir selesai. Saya jawab semuanya. Bisa secara berurutan. Ini kayak UNBK ya, persis. Atau Anda acak aja bisa. Jawabannya apa? Seperti ini. Jadi jawabannya apa? Nah, tanda-tanda ini, hitam ini masih adalah sudah menjawab ya. Oke, saya ketik lagi kurang 2. Nah, ini contohnya.
Oke, kalau sudah, maka Anda bisa melakukan finish attempt ya di sini. Ya. Finish attempt. Nah, jawaban sudah disimpan ya. Kemudian jangan lupa yang terakhir adalah submit all finish. Submit all and finish ya. Silakan diklik ya. Submit all and finish. Oke. Nah, di sini Anda akan ketemu langsung nilainya, yaitu nilainya 20 dari 100 ya. Ini langsung. Karena ini hanya diperbolehkan satu kali, maka Anda tidak akan bisa mengulang lagi. Kalau nanti diperbolehkan 2 kali, di sini nanti ada melakukan ujian yang kedua ya. Ini untuk tutorial menggunakan ujian online. Jadi Anda hanya bisa menunggu materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Misalnya di sini ada ulangan yang nanti akan diumumkan entah lewat WA dan sebagainya. Anda login, kemudian melakukan ulangan. Oke, untuk selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ya, langsung aja ya. Ini banyak nggak mudeng ya, maklum ya. Yang namanya belajar itu pasti nggak mudeng pertamanya, tapi lama kelamaan jadi mudeng ya. Oke, ada yang mau bertanya, silahkan. Kelas 10 ya. Saya buka di WA aja ya. Di WA. Password saya diulang. Oh, ya. Oke ya. Untuk password, kalau mau dirubah, silahkan diklik pojok kanan atas, kemudian menu preferensi ya. Kemudian di sini ada ubah password ya. Ada ubah password ya, silahkan dirubah. Yang penting adalah password saat ini password saat masih aktif apa, kemudian password baru. Di sini ada keterangan sandi ya. Sandi harus memiliki setidaknya 8 karakter ya. Kemudian setidaknya 1 digit ya, berisi 1 digit ya. Setidaknya 1 huruf kecil, setidaknya 1 huruf besar, setidaknya karakter non alfanumerik ya. Jadi tadi sudah saya utarakan minimal 8 karakter. Harus berisi semuanya, harus berisi 4 minimal. Yaitu numbering, digit, number, kemudian huruf kecil, huruf besar, dan karakter non alfanumerik, yaitu tanda pentung, crash ya, yang kalau di keyboard di shift ya, ada bintang ya, kemudian ada gambar apa lagi, bintang, dolar, persen ya, kemudian N dan sebagainya. Itu adalah karakter non alfanumerik. Jadi ini passwordnya awalnya dulu, password yang mau dirubah dan ditentukan. Ini sama passwordnya, kemudian simpan. Caranya mudah seperti itu ya. Ada lagi? Ada yang ngirim, Pak, kalau ngirim tugasnya di GC. GC itu apa ya? Tetap tugasnya ada di dalam ya, di dalam sistem ya. Tugasnya ada di dalam sistem ya, yaitu Anda harus masuk di kursus yang Anda ikuti ya, atau Anda bisa melihat di ini dashboard, kembali ke dashboard, kemudian di sini ada timeline ya. Timeline ini nanti tadi berisi tugas ya, tadi ada tugas ya. Di sini. Nah, ini acara yang datang, tugas artikel ini besok maksimal ya. Jadi seperti itu ya.
Jadi nggak pakai GC itu apa ya? Nggak paham saya. Oke, ada yang bertanya kalau lewat HP itu bagaimana, Pak? Ya, kalau lewat HP, ini saya contohkan lewat HP aja ya. Oke. Kalau HP itu kan tinggal menunya dikecilkan aja, sama, ya tampilannya nanti sama persis, hanya beda tempat saja. Ya. Intinya seperti itu. Kalau tugas ya sama, nanti misalnya tugas tadi ini saya klik pelajarannya, kemudian ada tugas, ya sama nanti tugas, di sini ada tulisan, sama persis, hanya lebih kecil gitu aja, ya. Sama, nggak ada perbedaan, mau dipakai HP, mau pakai laptop itu sama aja, hanya bedanya kalau pakai HP itu karena mobile, dia akan menggunakan halaman minimize mungkin untuk bisa menampilkan konten, ya. Makanya itu disebut dengan lupa saya namanya. Intinya yang kalau di HP, kalau di laptop ada tulisan seperti ini, kalau di HP hanya seperti ini. Nah, ini seperti ini, ya, kecil, sama tapi intinya sama, ya. Saya tunggu lagi apa ada pertanyaan. Nah, kalau ukurannya gede, nah ini. Kalau gede banget juga gimana, ya? Jadi melakukan kompres, ya, kompresi. Anda bisa melakukan banyak sekali kompresi, ya, file kompresi di YouTube, ya. Silakan buka kompresi, ya, PDF kompresor. Nah, ini ada di sini. Ya, cari aja di YouTube nih. Kompres dokumen PDF secara online, ya. Silakan diklik, kemudian nanti upload file PDF-nya, ya. Seperti mudah sekali, ya. PDF to PDF, ya. Ini diupload filenya, ya. Kita coba PDF tadi mana ya? Nah, ini kita unggah, ya. Ini akan dilakukan convert, ya. Kita unduh. Nah, ini kita lihat unduhannya ini jadi berapa, ya. Ini jadi 88. Tadi 101 dikompres menjadi 88, ya. Jadi Anda cukup mencari PDF kompresor. Nah, di sini, ya, itu saya jawab pertanyaannya. Terus ada yang bertanya lagi, Pak, punya saya nggak ada tulisan kursus yang Anda ikuti. Oke, nanti hubungi saya, ya, yang tidak punya kursus, ya, nanti hubungi saya, mungkin nama Anda belum masuk ke kelas, ya. Terus apa lagi, ya? Apalagi GC, GC itu Google Classroom. Maaf, saya itu orang IT tapi nggak banyak tahu paham. Google Classroom nggak bisa, ya. Kalau Google Classroom ada guru yang menggunakan Google Classroom, ya, nguploadnya pakai guru yang menggunakan Google Classroom. Kalau saya, karena ini adalah konten asli dari SMK Negeri 2 Temanggung, saya pakai konten asli, ya. Saya nggak pakai yang modelnya istilahnya melu-melu, karena ini adalah fasilitas asli SMK Negeri 2 Temanggung, ya, saya harus menggunakannya, ya. Nggak usah khawatir, nanti di kuliah, Anda kalau kuliah itu pakai aplikasi ini, ya. Di MIT, di Harvard University, ya, di luar negeri itu pakai aplikasi yang dipakai di SMK 2, ya. Oke. Jadi kalau pakai GC
untuk yang pakai GC. Siapa ya guru yang pakai GC, ya itu nguploadnya pakai GC. Kalau guru yang menggunakan sekadar learning, ya nguploadnya di sini. Pak, punya saya nggak ada tulisan. Oh, dan lagi ada beberapa guru yang pakai via Google sama di e-learning. Ini jadi dua-duanya digunakan. Ya terserah gurunya, ya. Kalau itu terserah Bapak Ibu guru. Untuk memperkaya kamu biar lebih banyak pengalaman, ya. Bisa Google Classroom, bisa Office 365, bisa aplikasi sekadar learning, Moodle. Ya nanti apalagi pakai Zoom dan sebagainya. Ini justru memperkaya Anda. Jangan malah bikin Anda pusing. Semakin Anda banyak ilmunya, semakin bagus. Ya, besok kuliah sudah nggak perlu belajar lagi. Susahnya di sini. Besok sudah besar, sudah paham. Nama Bapak siapa? Biar saya bisa menghubungi Bapak. Loh, nama saya Agung Sulistyo. Ya, enggak apa-apa. Yang sopan deh, enggak apa-apa. Belum tahu saya. Terus ada absensi tidak, Pak? Absensinya nanti via online di sini. Jadi Anda aktif di situ, saya anggap itu sudah absensi, ya. Karena live streaming ini modelnya dia real time absennya. Jadi yang aktif di situ itu yang berarti yang aktif di situ, ya. Kalau timbul tenggelam, nah ini berarti cuman pamer wajah tok di jam tertentu tok, ya. Ini kecanggihannya dari Google Live atau YouTube Live. Apalagi, Pak, tolong diulang-ulang dari yang milih kursus atau pelajarannya. Oke, saya ulang lagi ya, Mas dan Mbak. Jadi saya ulang dari awal lagi biar jelas. Saya logout, ya. Ini saya tutup. Pertama kali nggak usah ngapalkan alamat e-learningnya, ya. Cukup ketik learning SMKN 2 TMG. Ya, ini sudah muncul e-learning. Anda klik. Kemudian masukkan login password, ya. Masukkan login password. Nah, ini adalah halaman beranda atau dashboard utama. Belum utama, ini adalah berisi kursus-kursus atau pelajaran mapel yang Anda ikuti. Misalnya di sini saya hanya cuma satu, karena saya cuma set satu. Kalau Anda nanti makan lebih dari satu, tergantung dari jurusannya, ya. Kalau TKJ nanti ada 4 atau berapa, 5 TKJ tambah guru yang lain. Nanti di sini, munculnya di sini. Ya, muncul di sini course overview. Ini 1, 2, 3, 4. Nanti ada di sini. Ya. Ini untuk pelajarannya. Ini pelajarannya mapel jaringan kelas 10 TKJ. Kalau Anda lagi pelajarannya itu silakan dibuka. Nah, ini saya klik mapelnya. Nah, di mapel ini itu ada dasar TCP/IP. Ini sebenarnya adalah untuk Bapak Ibu guru mengenalkan kepada Anda, namanya KD, kompetensi dasar di sini. Ya, kalau nanti masih berupa topik, ya berarti Bapak Ibu guru yang nanti akan mengedit. Nah, kemudian disinilah nanti muncul ada tugas, ada pemberian materi, ada pengumuman, ya, ada informasi. Ini ada di sini. Kemudian nanti setelah ini selesai, mapelnya KD ini selesai, nanti akan berlanjut ke pengabelan jaringan. Pak, ini kok kosong? Ya jelas, yang jelas kosong karena belum mulai pelajarannya. Jadi ini tuh 2 semester pelajarannya, ya. Ini mungkin ya, ini sebagai contoh, ini 1 semester, ya ini semester genap, ini semester genap, ini semester gasal, ini semester gasal. Nah, Bapak Ibu guru kalau sudah memberikan ini, nah berarti kita harus ngeklik. Nah, tugasnya ngeklik. Kemudian kalau sudah centang seperti ini berarti sudah
complete, ya, tugas artikel jaringan select to mark as not complete. Berarti ini adalah sudah mengupload. Paham ya? Kemudian kita klik di sini. Nah, ini Anda tadi sudah mengupload. Silahkan nanti lihat di videonya di awal, di sekitar ini, nanti cara menguploadnya. Ya, ini sudah nggak bisa, ya. Karena sudah nggak bisa, sudah diberi kesempatan 2 kali. Kemudian ini ujian online. Nah, ini kalau tanda yang perlu Anda hafalkan itu sepele. Yang ini, tanda ini adalah tugas, assignment. Kalau yang tanda seperti ini adalah kuis. Dah, gitu aja. Mudah kan? Nanti sisanya yang lainnya ketemunya pakai tatap muka, bisa pakai video conference, itu metode belajarnya, penyampaian materinya. Tapi di sini adalah nanti ada tugas pemberian materi sumber belajar, ya. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Gimana Pak kalau misal ada tugas ukurannya lebih dari 2 MB karena banyak? Ya dikompres tadi jawabannya. Jawabannya dikompres. Ya. Tadi caranya ada ya, kompres PDF kompresor. Ya. Di sini di halaman browser PDF kompresor. Nah, ini nanti banyak sekali di sini. Anda tinggal milih. Oke. Terus kalau load HP sudah tadi pertanyaannya. Pak, daftar hadirnya enggak usah, tadi sudah saya jelaskan, ya. Kayaknya samakan paling. Oke. Terus live-nya nanti bisa jalan lagi enggak Pak? Bisa ya, tapi ini nanti saya lihat absen. Ini ternyata masih belum banyak yang nonton, masih 210 ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Coba saya buka lewat WA. Oke, masih ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, saya lanjut. Nanti sampai jam 5 ya selesainya. Ini. Jadi saya masuk lagi ya. Oke, saya login lagi. Perhatikan di sini. Ya. Tadi file pribadi sudah saya jelaskan. Ya. Kemudian Anda bisa melakukan chatting. Misalnya saya chatting dengan siapa di sini, ya, bisa. Nah ini, silahkan. Nah, kalau mau berinteraksi, ya. Kemudian kursus yang saya ikuti ini, ya, sebenarnya mudah sekali ya, tidak terlalu ribet. Ya. Oke. Yang pasti Anda harus menunggu dari materi dari Bapak Ibu Guru, bisa dalam bentuk tugas, bisa dalam bentuk ujian, ya.
seperti ini ya. Oke, ini ada bisa ya, ini contoh interaksi ya. Nanti kalau sama-sama online ini bisa saling berinteraksi ya. Nanti munculnya di sini ya. Nah, di sini kemudian ada grup ya. Ini privat. Ini ya, ini contohnya dengan Dena Normalita ya di sini. Nah, ini kelas TKJ 1. 10 TKJ 1. Oke. Ini contoh ya. Oke, kemudian yang pasti nanti ada nilai yang bisa Anda buka ya, sehingga seperti ini. Nah, nanti ada ulangan banyak sekali satu mapel. Nanti Anda bisa mengkoreksi hasil-hasil ulangan. Loh Pak, saya kok hasilnya sekian, hasilnya sekian, hasilnya sekian. Nah, ini untuk tergantung dari Bapak Ibu guru nanti ya yang bisa dilakukan. Silakan, ada lagi pertanyaan ya, sambil nunggu pertanyaan. Oh, masih di web ya. Sorry. Ini ya, masih di web ya. Oh, maaf tadi. Oh, maaf tadi di web ya. Sorry. Ini yang satunya. Itu interaksi. Ya, ini saya contohkan interaksi ya. Saya akan chatting dengan siapa ya? Di sini yang aktif. Ini aktif enggak ini? DPG. Ya. Nah, ini bisa kirim. Ini tidak available, berarti dia sudah keluar. Contohnya seperti itu. Ada lagi mungkin? Ya, mohon maaf tadi keliru tempat ya. Baik ya, untuk bagian utama ini setelah login, ini masuknya di dashboard ini, kemudian ini ada materi-materi yang nanti akan bisa Anda pelajari, kemudian diklik sini ya. Di sini ada kiriman dari Bapak Ibu guru berupa materi PPT, kemudian ini tugas. Yang dilihat ini gambarnya ya, ikonnya ya. Kalau seperti ini adalah ulangan ya. Tugas tadi sudah saya jelaskan, cukup mudah, ini tinggal dibaca dulu. Yang penting itu dibaca. Buatlah bla 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 bla. Nah, ini dibaca yang runtut. Kemudian baru ngupload di sini ya. Kenapa ini tidak bisa? Karena ini sudah maksimal 2 uploadan. Nah, ini di sini nanti ada menu upload di sini ya. Nanti bisa dilihat di video timeline sebelumnya. Oke, kalau ada tugas lewat e-learning akan ada notifikasi enggak, Pak? Ya. Notifikasinya lewat e-learningnya ya. Jadi Anda harus sering buka di e-learning ya. Buka di Sekada Learning, login ya, nanti ada notifikasinya di dalam e-learning itu. Ada notifikasinya. Tapi kalau untuk notifikasi ke aplikasi dan sebagainya ini belum sampai di situ ya.
Kemudian kalau ada tugas lewat e-learning akan ada nilai. Oh, yang itu yang barusan. Ada lagi pertanyaan? Silakan bertanya. Pak, ini banyak yang notifikasinya atau tidak? Kalau lewat e-learning biasanya guru ngabarin dulu. Oke. Jadi e-learning ini memudahkan Bapak Ibu guru untuk penilaian. Jadi yang transparan, penilaian yang transparan. Jadi Anda tahu nilainya. Ya. Ada lagi ada tugas. Oke, Pak, saya kelas 11 tingkatnya tapi di kursus yang saya ikuti kok ada produk cake dan itu gimana? Oke, nanti saya rubah ya, karena ada yang mungkin terlewatkan. Nanti WA saya, Mbak ya. Ya. Ya, ini banyakkan pertanyaan notifikasi. Notifikasi tidak ada, ya. Anda harus sering rajin ke learning, ya. Karena nanti untuk aplikasi e-learning ini lebih cepat dibuka di lingkungan SMK Negeri 2, ya. Karena servernya ada di SMK 2, sehingga Anda bisa lebih cepat, ya. Mohon maaf Pak, cara agar bisa dapat tulisan kursus yang saya ikuti ke pribon. Nanti hubungi saya ya, yang belum dapat kursus nanti hubungi saya ya lewat WA. Ada lagi. Pak, jika ada tugas materi semua kan ada atau tidak, apakah nanti Bapak Guru ngabari dulu atau langsung ada notifikasinya ya. Untuk WA belum bisa ya. Coba kita nanti kembangkan ya. Jelas nanti Bapak Ibu Guru yang akan memberitahu. Jadi kalau gini, kalau Anda pakai yang Google Classroom dan sebagainya, itu walaupun ada di SMK, nanti sudah bertatap muka di SMK, itu tetap internetan, ya. Jadi Anda berada di SMK, nanti ada akses internet Google Classroom gitu, maka itu akan menghabiskan internet di sekolah, ya. Itu pertimbangannya kita seperti itu. Kalau e-learning nanti ketika Anda di sekolah itu tidak menghabiskan internet karena itu ada di jaringan lokal SMK Negeri 2 Temanggung, tidak membuat internetnya jadi semakin lambat ya. Karena internetnya kita itu 300 Mbps untuk hotspot, tapi kalau nanti sudah kena FUP dia akan berubah jadi 150 Mbps ya. Jadi kita berusaha seefisien mungkin ya. Tidak asal ikut-ikutan, wow itu pakai Google Classroom, pakai 365 enggak. Kita menghitung kebutuhan internet ya. Sama itu yang misalnya satu SMP yang pakai Google Classroom gitu ya. Nah itu nanti di sekolah ya dia pakai internet juga ya. Malah repot ya. Tapi kalau ini kita semi internet dan semi lokal. Nanti kalau sudah Anda masuk, e-learning ini tetap akan jalan, ya. Karena untuk memanajemen pembelajaran saja, ya. E-learning ini tidak untuk cara mengajar. Ini saya jelaskan dulu. Tidak untuk mengajar. Kalau untuk cara mengajar itu bisa lewat live streaming seperti ini. Saya nanti untuk kelas yang saya ampu ini lewat streaming seperti ini, atau lewat video conference ya, itu caranya Google Meet dan sebagainya. Tapi learning ini manajemennya supaya Anda nanti tahu nilainya ya, supaya paham nilainya ya. Seperti itu.
Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kira kelas 10 saya anggap nanti dicoba ya. Saya siap chatting aja ya, yang penting aja ya. Kalau masih dalam coba-coba jangan chatting ya. Nanti malah ternyata kekeliruannya hanya kekeliruan karena password dan sebagainya. Kalau sudah mentok, misalnya salah jurusan dan sebagainya, silakan hubungi saya. Itu untuk e-learning kali ini. Saya tunggu 1 menit untuk pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Silahkan, ada pertanyaan lagi? Oke ya, teman-teman kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, silahkan Anda mengulang terus ya sampai paham. Nanti ini contoh pelajaran ini untuk mapel apa tadi? Untuk mapel ini ya, saya akan masukkan semuanya ya. Coba saya masukkan sekarang aja untuk semua ini, untuk percobaan ya, mapel jaringan komputer kelas 10 ini saya masukkan semua siswanya, semua kelas 10 ya, terutama kalau kelas 11 12 kan sudah pernah melaksanakan. Oke, saya masukkan. Saya masukkan dulu ya. Sebentar, saya masukkan dulu. Oke, sebentar, saya masukkan dulu. PDB1. Oke ya, ini sudah saya masukkan semua. Kemudian nanti ini mapel jaringan komputer kelas 10 ini uji coba ya. Nanti saya kasih tugas untuk dicoba ya. Oke. Ini sudah masuk semuanya 430 siswa. Kemudian materinya saya rubah.
Nanti Anda bisa mencoba ulangan hariannya. Ya, silahkan dicoba nanti. Saya timing. Oke. Percobaan menjawab saya beri kesempatan 10 kali. Ya. Kemudian saya hapus passwordnya dulu biar nggak bingung. Tanpa password. Oke, teman-teman semuanya, ini sudah saya masukkan semua. Anda tinggal login, nanti masuk ke map pelajaran komputer, ya, nggak usah. Ini walaupun bukan materinya, tapi yang penting nanti praktek mengupload PDF, ya. Kemudian juga mengupload maksudnya ulangan harian. Ya, nanti bisa dicoba ulangan harian. Ini saya kasih contoh. Nah, nanti bisa re-attempt quiz. Ya. Ini berapa kali? 10 kali saya kasih kesempatan untuk mencoba-coba. Mungkin itu dulu dari saya. Saya cukupkan sekian. Selamat belajar dan jangan menyerah. Jangan putus asa. Ya. Insya Allah corona akan cepat berlalu. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.